Dan kegiatan bimbingan teknis petugas pengumpul informasi cukai hasil tembakau tahun 2022 pun masih berlangsung. Pada sesi ini terdapat penjelasan mengenai beberapa isu terkait rokok ilegal yang diedarkan di tengah masyarakat. Pihak Bea Cukai Kota Kediri yang juga merupakan narasumber pada kegiatan BIMTEK menjelaskan dengan adanya sinergitas Satlinmas dapat mendongkrak kembali penekanan penyebaran rokok ilegal karena Satlinmas merupakan elemen yang paling dekat dengan masyarakat. Pengumpulan informasi dari teman-teman Linmas ini bisa mendongkrak lagi untuk angka-angka ini. Kenapa saya bilang begitu? Yang sudah dijelaskan oleh Pak Bambang tadi bahwa Linmas itu yang paling dekat dengan masyarakat. Nggih mboten, Pak? Nggih, paling dekat dengan masyarakat. Dan ini biasanya modus operandinya dia itu loading dinaikkan ke truk, ke bis itu di agen-agen saja, Pak. Jadi dari bapak-bapak dan ibu-ibu Linmas ini itu kan sakit membaur dengan masyarakat. Jadi mereka atau si calon penjahat itu tidak curiga dengan jenengan. Gitu, Pak. Bisa dimengerti? Oke. Lanjut. Ini contoh yang di bis, Pak. Jadi jangan dikira mereka memakai pickup atau apa, enggak, Pak, bis. Jadi kami di rest area itu juga kejar-kejaran sama bis itu. Ya seperti itulah. Bis itu juga ada penumpang dan disarukan seperti barang-barang penumpang. Ya pakai karton mie instan lah atau apalah. Ini menghasilkan 784.000 batang. Dia tanggal 4 Juni, trayeknya Madura, Jakarta. Seluruh Satlinmas yang hadir nampak menyimak setiap materi yang diberikan oleh pemateri yang ahli pada bidangnya. Meskipun kegiatan BIMTEK digelar dengan santai, namun berjalan dengan lancar. Dalam menjalankan misinya untuk tercapai tujuan Satpol PP memerlukan sinergitas gabungan yang tak lain dari pihak Bea Cukai, Satlinmas untuk mengumpulkan data-data dan juga melakukan pemberantasan rokok ilegal yang ada di Kota Kediri, agar pemberantasan dapat dengan mudah dan lebih cepat. Nah, latar belakang Sirolek sendiri ada 4 bagian. Pertama, target bersama jadi Bea Cukai dan Pemda itu memiliki kepentingan yang sama. Tujuannya ialah rokok ilegalnya turun, capaian cukainya naik, pajak rokoknya naik, dan dengan pajak rokok yang naik, dengan cukai yang naik, maka DBH CHT juga bakal ikut naik. Terus ada kemudahan pelaporan Pemda, informasi yang standar dan real time, dan sinergi. Nah, apa sih Sirolek itu? Di sini dijelasin kalau Sirolek atau aplikasi sistem pelaporan rokok ilegal ialah integrasi sistem pengumpulan informasi rokok ilegal, pelaporan dan penyebaran informasi berbasis web. Kerjasama DJBC dan Pemda sebagai pelaksanaan program pemanfaatan DBH CHT. Jadi awal mula sejarah Sirolek itu awalnya berasal dari Kanwil Bea Cukai Jatim 2 yang beralamat di Malang. Sehingga karena dinilai sukses memerangi atau mengurangi peredaran rokok ilegal, maka aplikasi Sirolek sudah dimandatori secara nasional. Nah, di sini tugas masing-masing tim apa aja? Ada tim pengumpulan informasi Pemda, ada analis Bea Cukai atau kami sendiri, dan tim penindakan atau Humas Bea Cukai. Tim pengumpulan informasi itu tugasnya ialah untuk melakukan pengisian, edit maupun hapus informasi yang telah terkumpul. Jadi teman-teman Satlinmas ini sangat diharapkan partisipasinya, mengingat keterbatasan petugas Satpol PP. Jadi teman-teman Satlinmas akan melaporkan tiap ada informasi peredaran rokok ilegal kepada petugas Satpol PP. Petugas Satpol PP kemudian nanti akan melakukan input temuan di aplikasi Sirolek. Nah, tugasnya kami sebagai Bea Cukai ialah pertama melakukan analisa apakah benar ada informasi yang disampaikan, terus untuk menguji kebenaran dan kelayakan informasi. Apabila informasi yang teman-teman Satlinmas sampaikan dan Satpol PP sudah input itu dirasa layak atau benar, maka kami sebagai tim penindakan ataupun sebagai humas akan melakukan
penindakan atau sosialisasi ke tempat yang jenengan sudah input sebelumnya. Di sini ada menu dari aplikasi Sirolek, ada download, geotek, foto produk, keterangan detail, peta kerawanan, dan lain-lain. Untuk seluruh Satimas yang hadir dan mengikuti kegiatan sosialisasi, seusai ini dapat lebih memahami dan memiliki pengetahuan tentang apa itu rokok ilegal, bagaimana ciri-cirinya, serta tindakan apa yang harus dilakukan bila menemukan ada pedagang yang menjual maupun memproduksi rokok ilegal. Selain itu, inovasi ini dapat memberikan motivasi serta meningkatkan eksistensi anggota Satimas yang ada di Kota Kediri. Ini bekerja sama dengan Satpol PP, Pak, sesuai peruntukannya dari Satpol PP, pengelola dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Mereka mengadakan bimbingan teknis dengan narasumber dari Bea Cukai Kediri. Terkait pengumpulan informasi, Pak, kenapa kami membahas ini? Karena dari pihak Linmas itu adalah pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Kaitannya dengan penindakan akhir-akhir ini adalah loading atau asal mula barang-barang ilegal rokok itu berasal dari agen-agen yang notabene itu ada di lingkungan masyarakat. Gitu, Pak. Harapannya ini terobosan yang luar biasa ya, karena sepertinya baru sekarang untuk pengumpulan informasi yang berasal dari Linmas, yang maksudnya spesifik nunjuk Linmas sebagai PIC-nya itu.